Rahasia neraka terungkap. Apa yang sebenarnya dikatakan kitab suci? Kamu harus tahu, neraka bukan sekadar tempat mitos yang ada dalam cerita rakyat. Ia telah digambarkan dalam berbagai kitab suci dunia, masing-masing menawarkan pandangan yang menakutkan dan penuh peringatan. Dalam Al-Quran, Injil, Taurat, hingga kitab-kitab agama timur seperti Bhagavad Gita, neraka hadir sebagai peringatan tentang akibat dari perbuatan buruk di dunia ini. Dalam Al-Quran, neraka dikenal dengan sebutan jahanam, sebuah tempat dengan api yang berkobar. Bahan bakarnya bukan hanya kayu, tetapi manusia dan batu. Mereka yang masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang menolak iman, melakukan ketidakadilan, atau mengingkari petunjuk. Digambarkan, mereka yang masuk akan terus-menerus dibakar, namun kulit mereka akan diperbarui setiap kali habis terbakar, sehingga siksa tak pernah berakhir. Qs An-Nisa 56. Neraka dalam Islam dipenuhi dengan rasa penyesalan yang mendalam. Setiap penghuni akan terus menyesali setiap dosa yang mereka perbuat, sementara para malaikat penjaga jahanam memperingatkan mereka dengan tegas bahwa tidak ada lagi jalan kembali. Di dalam Injil, khususnya dalam Perjanjian Baru, neraka sering disebut sebagai Gehenna, sebuah lembah yang dulunya tempat persembahan manusia dan kini melambangkan penderitaan abadi. Yesus berbicara tentang tempat ini sebagai tempat di mana api tak pernah pada Markus 9:48. Dan mereka yang masuk ke dalamnya akan mengalami keterpisahan total dari Tuhan, sebuah kehilangan yang begitu dalam sehingga melebihi sekadar rasa sakit fisik. Gehenna diibaratkan sebagai tempat pembuangan, di mana jiwa-jiwa yang telah mengabaikan perintah kasih akan ditinggalkan dalam kekelaman tanpa harapan untuk diselamatkan. Taurat juga menggambarkan neraka sebagai sebuah lembah kehancuran dan kesengsaraan. Sementara konsep neraka dalam Yudaisme tidak selalu berpusat pada siksa abadi seperti dalam agama-agama lain. Ada gambaran tentang Sheol, tempat jiwa yang mati berkumpul. Bagi orang-orang yang hidup dalam dosa dan kesalahan, Sheol adalah kegelapan, di mana tidak ada kehidupan, tidak ada terang, dan tidak ada hubungan dengan yang ilahi. Neraka di sini lebih merupakan pengasingan dari kemuliaan Tuhan, sebuah kehilangan yang tak tergantikan. Dalam Bhagavad Gita, bagian dari teks-teks Hindu, neraka juga hadir dalam bentuk siksa abadi bagi mereka yang terikat pada dosa-dosa besar. Neraka digambarkan sebagai tempat penderitaan besar bagi jiwa yang tidak dapat melepaskan diri dari karma buruk yang mereka kumpulkan selama hidupnya. Dalam ajaran Hindu, seseorang dapat terlahir kembali dalam siklus kelahiran dan kematian yang disebut samsara. Dan bagi yang paling berdosa, mereka mungkin terlahir dalam dimensi neraka, di mana mereka akan menderita akibat tindakan buruk mereka. Mereka akan disiksa oleh api yang tak terpadamkan dan penderitaan yang tak terelakkan, sampai akhirnya mereka menyucikan diri dari dosa-dosa tersebut dan berkesempatan untuk terlahir kembali dalam siklus kehidupan yang lebih baik. Agama Buddha, meskipun menolak gagasan Tuhan Pencipta yang menghukum, juga memiliki konsep neraka dalam bentuk alam rendah yang disebut neraka. Di alam ini, jiwa yang penuh dosa akan mengalami penderitaan luar biasa, baik dalam bentuk penyiksaan fisik maupun mental. Dikatakan bahwa di neraka panas, para penghuni disiksa dengan api yang membakar, sementara di neraka dingin, mereka membeku dalam es yang menusuk. Namun, neraka dalam Buddhisme tidak bersifat kekal. Setelah siksa karma selesai dibayar, jiwa akan keluar dari sana dan bereinkarnasi, memulai kembali perjalanan spiritualnya. Masing-masing kitab suci menyajikan gambaran neraka dengan caranya sendiri, sebuah tempat di mana perhitungan atas dosa terjadi. Namun, satu tema universal muncul, neraka adalah tempat di mana penyesalan terbesar bukan hanya pada siksaan fisik yang dialami, tetapi pada kesadaran bahwa kesempatan untuk berbuat baik di dunia telah berlalu. Penyesalan terbesar datang dari ketidakmampuan untuk kembali untuk mengubah keputusan-keputusan yang membawa seseorang ke sana. Namun, yang menarik, hampir semua agama memberikan harapan melalui ajaran bahwa neraka bukanlah hukuman yang tidak adil, melainkan hasil dari pilihan-pilihan manusia sendiri. Dalam Islam,
pintu tobat selalu terbuka selama seseorang masih hidup dalam Kristen. Pekasih karunia Tuhan bisa menyelamatkan jiwa yang benar-benar bertobat. Yudaisme mengajarkan bahwa manusia selalu bisa mencari pengampunan dan bahkan Hindu serta Buddha menawarkan cara untuk membebaskan diri dari karma buruk dengan jalan kebajikan. Pada akhirnya, kisah neraka dalam berbagai kitab suci dunia bukan sekadar tentang api dan siksaan, melainkan tentang tanggung jawab moral kita sebagai manusia. Kita diingatkan bahwa tindakan kita di dunia ini memiliki konsekuensi yang melampaui kehidupan fana dan bahwa perjalanan kita menuju keselamatan atau kebinasaan ada di tangan kita sendiri. Jadi, bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup ini? Apakah kita akan mengabaikan peringatan ini, ataukah kita akan menyadari bahwa pilihan-pilihan kita hari ini menentukan masa depan kita di akhirat? Neraka ada sebagai cerminan dari pilihan yang salah, tapi setiap saat kita masih punya kesempatan untuk memilih yang benar. Ayo subscribe. Terima kasih.